Gini, viral itu salah satu cara. Jadi apakah cara itu paling tepat? Belum tentu juga. Tapi kalau cara itu bisa membantu kita, ya. Nah, ketika kita menggunakan cara viral, jangan lupa kontennya. Nah, ketika kita udah tahu kontennya, waktu kita viral kan, siapa target marketnya kita? Contoh, kalau kamu viral, target marketnya kayak saya nih, yang umur 50 tahun ke atas, nggak dapet. Kenapa? Karena kita pun jarang Instagram, sosial media, dan kita orang-orang yang kalau viral apaan sih gitu kan? Main pola pikirnya berbeda. Beda dengan anak Gen Z. Oh, viral nih, oke nih, di mana? Akan dicari sama dia gitu. Nah, kalau kita jualan sesuatu yang dengan cara viral, targetnya adalah Gen Z, tapi yang kita jual untuk Gen Baby Boomer, ya nggak ketemu. Seperti itu. Jadi harus selaras. Smart Business. Hai Smart Listeners, kita berjumpa dalam podcast Smart Business dan di episode kali ini saya ditemani oleh Bro Daniel Fili. Hai Bro. Halo. Bro Daniel ini adalah beliau ini adalah digipreneur pembelajaran digital berbasis kompetensi. Mungkin bisa kenalan dan dikenalkan dulu apa sih ini karirnya, profesinya kepada Smart Listeners. Ya, menarik ya. Profesi saya sebenarnya saya orang biasa-biasa aja, karyawan juga gitu ya. Hanya dipercaya untuk mengelola satu bisnis yang saya starting dari 2016. Saya baru menemukan passion saya itu ketika saya umur 40. Jadi buat saya itu pembelajaran itu menjadi penting. Oke, baru menemukan passion di usia 40 tahun. Tua ya? Wow. Nah, pembelajaran itu buat saya penting. Jadi saya mendefinisikan bahwa ketika seseorang diedukasi itu berbeda dengan ketika dia di training. Nah, ketika dia diedukasi dan dia training itu berbeda ketika dia belajar atau learning. Cuma memang menariknya kalau di Indonesia, belajar, learning itu semua dianggap sama gitu. Nah, di Dijima Asia, tempat saya menjalankan usaha saya, itu kami bedain. Kalau edukasi itu kita banyak bicara tentang knowledge. Orang ini perlu dikasih tahu, diedukasi. Kalau bicara tentang training, orang ini perlu mendapatkan sebuah skill. Nah, kalau bicara tentang learning, seseorang itu harus mampu belajar sesuatu. Artinya dari dalam dirinya, dia punya ability untuk belajar seperti itu. Nah, profesi saya tadi kan disebut nih, digipreneur pembelajaran berbasiskan kompetensi. Nah, digipreneur ada karena waktu saya menciptakan atau melahirkan organisasi ini udah di era digital. Jadi udah pasti kita akan mengutilisasi pembelajaran secara digital. Nah, pembelajaran untuk apa? Untuk bangun kompetensi. Nah, ketika kita bangun kompetensi tadi, kita bicara tentang knowledge, skill, sama ability. Kalau ngomongin digital nih ya, kan sekarang ini orang-orang pasti sudah beralih ke digital, kemudian sudah banyak sekali nih yang viral lewat digital ini sendiri. Nah, menurut pandangan Bro Daniel ini sendiri tentang segala hal yang viral di digital ini, seperti apa? Apakah memang harus kemudian semua ikut rame-rame FOMO untuk ikut viral juga biar rame nih bisnisnya atau bagaimana? FOMO, fear of missing out gitu ya. Jadi semua orang pengen viral. Ada apa-apa viralkan gitu ya. Kenapa? Karena memang mau terkenal ya viral. Nah, pertanyaannya adalah benar nggak sih viral itu bisa mendukung kita untuk bisnis? Ini dua hal yang totally beda menurut saya. Gini, viral itu kan sebuah fenomena yang diciptakan seseorang supaya dia terkenal gitu kan ya. Jadi nggak ada bicara tentang bisnis. Tapi kalau akhirnya ternyata itu membawa sebuah bisnis, itu akibat sebenarnya. Kalau menurut saya. Dampaknya gitu. Itu beda kalau kita menggunakan teknik untuk memviralkan supaya mendatangkan bisnis. Jadi tergantung tujuannya. Nah, saya kasih contoh. Saya punya temen nih, kalau dia nonton hari ini, itu namanya Andrianka. Follow Instagramnya 13 ya. 13, itu tanggal lahirnya dia gitu. Dia tuh terakhir bikin Indomie ada nasinya. Pasti tahu ya. Tahu, ya. Itu sampai semua orang tuh heboh, jadi viral gitu. Sebenarnya orang ini cuma iseng. Tapi memang industri yang dia geluti adalah industri yang terkait dengan apa? Industri kreatif. Nah, dia mikirin tuh. Tapi coba kita lihat.
Pernah dengar tentang sad boy kan? Yes, Fajar. Anak umur 15 tahun nangis-nangis jadi viral. Jadi terkenal kayak gitu. Nah, sebenarnya itu kan mendatangkan bisnis buat si Fajar ya, seperti itu. Tapi apakah Fajar merencanakan bisnisnya? Enggak, seperti itu. Tetapi kalau Andrianka atau 13 tadi, dia merencanakan. Kenapa? Supaya viral, supaya dilihat sama grupnya Indofood gitu ya. Wah, ini kreatif nih. Datang bisnis karena dia punya tujuan. Nah, bedakan viral yang punya tujuan sama viral yang nggak punya tujuan. Nah, kalau bicara bisnis, bisnis itu harus punya tujuan. Kalau salah satu tujuannya dia lakukan bahwa dengan cara viral bisa membantu, is okay. Tapi apakah semua viral pasti mendatangkan bisnis? Belum tentu. Yes, Kayak yes, gitu. yes. Apakah di era zaman sekarang untuk bisnis itu harus bisa maju dan berkembang diketahui banyak orang, apa harus viral dulu sih, bro? Salah satunya sih. Kalau target kita adalah millennials atau Gen Z. Supaya tahu. Tapi hati-hati ya. Ada juga yang viral ditutup. Contohnya, ibu yang mandi. Ditutup ya. Jadi hati-hati. Nah, konten sangat berpengaruh. Ingat, konten sangat berpengaruh. Konten itu menunjukkan siapa kita dan menunjukkan kualitas kita. Tadi saya kasih contoh. Antara si Fajar yang 15 tahun ya, dia kontennya menurut saya, karena saya seorang yang mendidik anak-anak atau saya fokus ke parenting dan lain sebagainya, buat saya itu konten yang tidak mendidik. Sorry, saya mengatakan kenapa? Anak 15 tahun mulai pacaran lalu diviralkan, lalu sedih gitu ya, mau jadi apa generasi kita umur segitu, ya kan? Dan itu ternyata dipublis. Harusnya itu anak nggak boleh dipublish menurut saya. Harusnya ke komisi perlindungan anak itu harus memperhatikan KPAI gitu kan ya. Jangan diviralkan malah justru, karena itu akan merusak. Kenapa? Karena anak-anak sekarang itu gampang banget untuk meniru sesuatu yang tidak baik dibanding meniru yang baik. Nah, beda tadi dengan bisa Andrianka. Dia membuat satu konten yang memang sebenarnya bisa membantu promosi yang punya mie tadi sebenarnya, tapi kreatif. Contohnya apa? Sekarang kan orang kan makan Indomie ya. Sering kan orang makan Indomie kayak kurang kenyang ya. Jadi ada nasinya. Bener dong. Real kan? Nah, kenapa si Indomie ini nggak bikin juga ada paket ada nasinya gitu loh. Jadi sekalian seperti itu. Nah, berarti bidang yang digeluti oleh Bro Daniel ini sendiri apakah juga mengarah ke situ? Saya tidak menggunakan viral, tapi saya menggunakan advertising melalui sosial media untuk menjangkau target-target user saya, target-target learner saya, target-target korporasi yang bisa menjadi klien kami. Karena kami B2B, bukan B2C. Nah, kalau viral biasanya untuk market mereka yang B2C. Ya kan, supaya itu dikenal dengan masyarakat luas, supaya itu terjangkau ke mereka. Contoh kalau kita bicara B2C ya, B2C itu misalnya minuman, ya kan. Contoh kemarin ada salah satu hotdog yang sampai orang ngantri, itu kan jadi viral tuh, akhirnya ngantri. Nah, kemarin yang terakhir kita bicara tentang ulang tahunnya salah satu bakery gitu kan ya, itu kan jadi viral, ngantri panjang. Nah, itu tujuan untuk promosi, bisa dipakai. Kalau sebenarnya tujuannya udah tahu nih, biar bisnisnya semakin meningkat, membuat sesuatu kreativitas supaya bisa viral. Tapi ternyata nggak ningkat-ningkat juga tuh bisnisnya. Apa lagi yang harus dilakukan? Kalau saya lihat gini, meningkat atau enggak, viral itu kan salah satu cara. Yang kedua itu adalah kita bicara tentang apa yang dibisnisin, kayak gitu, ya kan? Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendengar satu video tentang bahwa sekarang ada satu fenomena. Fenomena apa? Fenomena orang buka restoran. Ketika buka restoran, sebenarnya dia nggak mempromosikan makanannya atau minumannya. Yang dipromosikan apa coba? Instagramable. Jadi orang datang foto-foto, habis itu dia nggak datang lagi. Kan udah selesai, semua sudah difotokan. Makanannya biasa-biasa aja. Nah, biasanya itu ada peaknya tuh. Begitu udah peaknya habis, udah nggak ngantri lagi. Tutup aja nanti biasanya segitu. Karena kan awal-awal kan orang tertarik nih, penasaran sekali nih. Apalagi baru saja di Jakarta dibuka restoran yang marah-marah nih. Tertarik untuk datang, tapi ternyata ya cuman sekedar itu aja. Betul. Nah, musiman itu fenomena. Aja. Betul, itu musiman. Dan biasanya, nggak tahu ya, semoga saya tidak salah. Ini pendapat saya pribadi juga bahwa yang musiman, ya ada musimnya. Tapi kalau bisnis, kita nggak boleh bisnis musiman. Kecuali kita punya pohon durian ya. Jadi musim durian kita panen. Kalau kita nanam gitu kan, ya nanti kan selama musim durian kita jual durian, selama musim non durian ya kita harus cari yang lain dong. Tapi kalau bisnis kan nggak bisa seperti itu. Gitu. Berarti apakah kita harus terus bikin sesuatu yang viral sesuai dengan musimnya? Gini, viral itu salah satu cara. Jadi apakah cara itu paling tepat? Belum tentu juga. Tapi kalau cara itu bisa membantu kita, ya. Nah, ketika kita menggunakan cara viral, jangan lupa kontennya. Nah, ketika kita udah tahu kontennya, waktu kita viral kan, siapa target marketnya kita? Contoh, kalau kamu viral, target marketnya kayak saya nih.
yang umur 50 tahun ke atas nggak dapet. Kenapa? Karena kita pun jarang Instagram, sosial media, dan kita orang-orang yang kalau viral apaan sih gitu kan, main pola pikirnya berbeda. Beda dengan anak Gen Z, oh viral nih, oke nih, di mana akan dicari sama dia gitu. Nah, kalau kita jualan sesuatu yang dengan cara viral, targetnya adalah Gen Z, tapi yang kita jual untuk Gen Baby Boomer, ya nggak ketemu. Seperti itu, jadi harus selaras. Oke, terus bagaimana tips dari Bro Daniel sendiri untuk pebisnis ini agar bisa viral juga, bisnisnya maju juga, tapi tidak FOMO untuk ini, bisnisnya ini sendiri? Gini, saya memperhatikan begitu banyak sosial media, dari beberapa literasi yang saya baca juga ya, dari beberapa media. Saran saya adalah kita tuh nggak perlu niru sebenarnya sih. Memang teknologi digital tuh ada gitu. Nah, harusnya kita tidak meniru, ya kan? Tidak jadi follower, ya, tidak jadi follower. Tapi kita bisa menjadi creator. Kita harus menjadi kreatif. Nah, kreatif inilah sebenarnya di Indonesia nih barang yang susah dicari, tapi susah untuk dihargai di Indonesia, gitu. Makanya kita jadi follower. Misalnya gini, oh viral, semua orang ikut viral. Ya kan, jualan ini, semua orang ikut jualan. Contoh lah sekarang ya, kita bicara warung kopi, banyak banget. Jadi semua follower gitu kan ya. Nah, Semua tips buka saya, warung kopi. semua buka warung kopi gitu. Saran saya adalah gini, viral salah satu cara. Tapi sebelum kita menentukan kita menggunakan sosial media, viral, atau apapun itu, perhatikan apa yang kita jual dan siapa target market kita. Nah, ketika kita tahu apa yang kita jual dan siapa target market kita, baru kita assess di mana tempat kita yang paling optimum kita bisa lakukan untuk membangkitkan bisnis kita, seperti itu. Nah, biasanya kita kenal yang namanya digital marketing. Nah, hati-hati juga dengan digital marketing, karena biasanya dia berhasil di sini belum tentu berhasil di kita. Tapi biasanya, sekali lagi biasanya ya, apa yang dia anggap berhasil di sini, biasanya dia tinggal copy dan paste, pindahin ke kita. Dan kemungkinan besar gagalnya juga tinggi. Karena belum tentu produk yang di sana sama produk di sini itu sama. Belum tentu target yang di sana sama target di ssini itu sama. Itu sih. Yes, kita juga harus tetap memperhatikan kualitas dari produknya itu sendiri ya, Bro Daniel. Pasti, kualitas yang harus diperhatikan. Saran saya sebenarnya selain dari kualitas itu sebenarnya, pikirkanlah bisnis yang long term, yang sebenarnya membawa manfaat bagi banyak orang lain. Itu sih. Dan yang terakhir sebenarnya, setiap bisnis yang kita gelutin, harus ada soul-nya di dalamnya. Bukan for the sake of money. Yes, betul sekali. Thank you Bro Daniel untuk Thank you. sharingnya di episode kali ini. Kita akan bertemu lagi dalam Smart Business selanjutnya. Smart Business. Lead you better.